Sejumlah kendaraan roda 4 berplat B dan D yang diduga merupakan mobil dari Propam Mabes Polri dan Polda Jawa Barat. Propam Mabes Polri dan Polda Jawa Barat tiba di Polres Cirebon Kota pada Kamis siang. Nah, informasi yang didapatkan dari tim lapangan, Propam Polri didampingi oleh Polda Jawa Barat melakukan pemeriksaan terhadap kasus kematian Vina dan Eki pada 2016 silam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Mesjoa Visa. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi seputar kasus pembunuhan Vina Cirebon, yang mana tim dari Propam Mabes Polri mendatangi Mapolres Cirebon bersama jajaran Polda Jawa Barat untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan si Vina Cirebon ini ya. Dan informasi dari keterangan di video ini bahwasanya Ibtu Rudiana diperiksa Propam dari Mabes Polri. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa keseruannya, langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Oke, saya berbicara tegas di sini ya, buat jajaran polisi Cirebon ini ya. Daripada kalian tidak bisa menangani kasus Vina ini, kasus pembunuhan, lebih baik kalian Propam Mabes Polri gelar pemeriksaan dan sambangi Polres Cirebon. Ibtu Rudiana positif dinyatakan terlibat dalam kasus Vina Cirebon akibat sepak terjang kasus yang sedang menjerat dirinya. Ayah almarhum Rizky alias Eki, Ibtu Rudiana, kini diperiksa Propam Mabes Polri terkait penyidikan kasus pembunuhan Vina 2016 silam. Mencari titik terang atas kasus yang menimpa Vina Cirebon, Mabes Polri bersama Polda Jabar akhirnya sambangi langsung Polres Cirebon Kota. Munculnya kabar atas keterlibatan Ibtu Rudiana, ayah almarhum dari Eki ini rupanya cukup menyita perhatian publik. Bukan tanpa sebab, motif dibalik kasus Vina dan Eki ini faktanya korban dari sepak terjang Ibtu Rudiana dalam bisnis penyelundupan narkoba saat 2016 tahun lalu. Terlihat Propam Mabes Polri datangi Polres Cirebon. Di sana terdapat beberapa polisi yang bertugas tak terkecuali Ibtu Rudiana. Ketua Bareskrim menjelaskan duduk perkara saat ini pemeriksaan Ibtu Rudiana selaku anggota kepolisian. Benar adanya jika ayah dari almarhum Eki tersebut terlibat dalam kasus bandar narkoba. Dia mengatakan terdapat poin-poin yang bisa digali penyidik saat Propam Polri memeriksa Ibtu Rudiana. Selain ia terjerat kasus penyelundupan narkoba, Ibtu Rudiana juga mempunyai backing yang kuat hingga bandar besar di belakangnya. Kaitkan dengan kasus yang saat ini ramai soal Vina Cirebon, Ibtu Rudiana dan sebagian rekan polisi lainnya juga terindikasi terima suap dalam kasus ini. Lantas, tindakan apa yang dilakukan Propam Mabes Polri terhadap Ibtu Rudiana? Dinyatakan terjerat dalam kasus narkoba, Rudiana juga divonis telah melanggar etika hukum. Terlebih kasus Vina ini merupakan siasat Ibtu Rudiana untuk mengelabui kasus yang sedang menjerat dirinya beberapa tahun lalu, sehingga ia rela mengorbankan anaknya sendiri dan orang-orang yang justru tidak terlibat dalam kasus ini. Hal tersebut diketahui saat Propam Mabes Polri sambangi langsung Polres Cirebon Kota tempat Ibtu Rudiana bekerja. Bahkan wanita yang akrab disapa Widya ini belakangan cukup menyita perhatian publik karena berani membongkar siapa dalang dibalik kasus Vina Cirebon. Selain ia aktif memberikan kritikan terhadap jajaran polisi, Widya juga sangat berani dan terbuka soal keterlibatan Ibtu Rudiana terkait kasus narkoba. Yang berani mengkritik paling pedas untuk polisi itu jadi sahabatnya Kapolri, saya sampaikan gitu, sehingga saya ingin memberi ruang kepada masyarakat untuk kita betul-betul pengen tahu apa sih yang dipikirkan Mas. Setelah Nyai Widya bongkar masalah kasus Vina itu berawal dari Ibtu Rudiana soal penangkapan yang namanya narkep satu kapal jenis bubuk pada tahun 2016. Banyak orang yang memanggil-manggil Rukiah, entah memanggil apa itu. Pokoknya pura-pura kesurupan. Bilang agar channelnya rame, bro.
Pokoknya dia bilang dimulai dari Ibtu Rudiana menyembunyikan sesuatu. Baru terkuak gitu setelah cuap-cuap saya. Iya dah. Besok siapa lagi yang akan memanggil jin kori lah, yang ada kesurupan lah. Tuh. Hanya di Polres Cirebon, dilanjut Propam juga melakukan pemeriksaan terhadap semua anggota polisi Polda Jabar. Pasalnya kasus ini sedang ditangani penyidik Polda Jabar. Faktanya sampai sekarang belum menemukan titik terang. Hingga akhirnya kasus Vina ini pun diambil alih oleh penyidik Mabes Polri. Mantan Ketua Bareskrim Polri Susno Duaji memberikan pernyataan mengejutkan soal kasus Vina ini. Pasalnya setelah ia amati lebih jauh, rupanya Susno Duaji mengetahui jika kasus ini diperankan oleh sebagian oknum polisi di dalamnya. Saya yakin bahwa naluri saya berbicara, melihat cerita ini, pelakunya bukan terpidana yang sekarang mendekam di dalam penjara, si 17 ya. Bukan juga si Saka Tatal, bukan juga si Peggy. Udahlah, bebaskan mereka, cari yang sebenarnya. Meminta Bareskrim Mabes Polri menarik kasus pembunuhan Vina dan Peggy yang saat ini santer di Polda Jawa Barat. Kenapa kami ke Bareskrim Mabes Polri? Karena kami melihat bahwa terjadi simpang siur informasi di Jawa Barat terkait dengan penangkapannya Peggy dan beberapa narasumber yang diminta keterangan. Bahkan intinya kasus ini ya seperti gasing berputar gitu. Tidak ada ujung yang jelas. Hal serupa diungkap oleh Widya yang juga sedikit banyak tahu soal peran Ibtu Rudiana dalam kasus ini. Bahkan Widya menyebut jika Ibtu Rudiana saat ini dalam pengawasan bandar dan sejumlah jenderal yang terus memantau Rudiana. Selain itu, melihat pelaku sampai sekarang belum juga ditemukan. Salah satu pengacara ini lantas menyuarakan agar Bareskrim Polri turun tangan menyelidiki kasus ini. Bahkan ia dengan tegas agar semua aparat dan sejumlah saksi hingga mantan narapidana yang telah memberikan kesaksian agar dipertemukan. Menurutnya, karena banyak kejanggalan yang ditemukan dalam kasus Vina ini, selain bermunculan beberapa saksi yang justru memberikan kesaksian palsu, pihak kepolisian juga terlibat main di balik semua ini. Ujung yang jelas, maka kami minta kepada Bareskrim Mabes Polri, karena juga ada perhatian dari Presiden Jokowi dan kami juga bagian daripada relawannya beliau, kami meminta supaya Bareskrim menarik kasus ini dan segera melaksanakan gelar perkara khusus. Intinya kami mendatangi Bareskrim saat ini. Respon dari Bareskrim sendiri seperti apa, Bang? Ya, ini kami masih sering koordinasi lagi kembali. Nanti saya akan sampaikan setelah Bilang kalau Ibtu Rudiana itu memang ada terlibat kasus masalah penangkapan awak kapal yang isi sibu-sibu pada 2016 lalu. Saya udah bilang, panggil tuh Kapolres pada tahun 2016 lalu. Panggil semua pejabat-pejabat, bupati, wali bupati, wakilnya, dan sebagainya pada tahun 2016 lalu. Emang mereka nggak terlibat di dalam penjualan tersebut? Disembunyikan kemana satu kapal itu? Makanya gok menyogok dari bandar itu ya kepada polisi-polisi itu, akhirnya anak jadi korban. Paham sampai di situ? Banyak orang yang make di kalangan polisi, oknum-oknum polisi itu banyak juga yang nggak jujur. Satu jenderal yang jujur pasti jadi musuh mereka. Paham di situ? Besok siapa lagi yang akan kesurupan? Pura-pura mediasi melalui ruh. Bilang kalau Ibtu Rudiana menyembunyikan sesuatu. Saya kan udah bilang, Bapak Ibtu, nggak cukup anak saja jadi korban sebagai tumbalnya. Pak, tolonglah. Meskipun Bapak itu besok di penjara, bersuaralah Pak, lebih baik jujur. Bersuaralah.
Saya nggak bisa dibohongi begitu aja. Bersuaralah demi negara ini. Jangan melindungi jenderal. Kan saya sudah bilang, karena cuap-cuap saya berawalan dari penangkapan yang namanya awak kapal penuh dengan bubuk, maka anak seorang itulah yang menjadi korban sasaran mereka, sasaran seorang jenderal juga, sasaran seorang bandar, agar itu mengamankan yang namanya bubuk tersebut. Marilah Pak, jujur saja berkata, karena saya tidak mau banyak orang yang berbohong di negara ini. Panggil itu jin inilah, panggil jin itulah untuk menguak tabir ini. Saya udah bilang, saya sangat paham kasus 2016 lalu. Ya, saya kalau udah menutup yang namanya kasus itu murni katanya kecelakaan, sudah ditutup oleh orang tua Eki sendiri. Anaknya jadi korban, kemudian istri keduanya cuap-cuap bilang anak itu ada dua sisi, kadang baik, kadang banyak bandelnya. Masuk akal enggak? Semua ada yang disembunyikan dari itu sendiri. Salam waras, salam NKRI. Buka semua Pak, supaya enggak banyak lagi orang membuat konten pura-pura kesurupan, pura-pura panggil rukiah, pura-pura panggil jin, apalagi Indonesia kok bisa dibodohi sama seorang itu. Jadi itu ya teman-teman, rombongan dari Mabes Polri, tim Propam yang diterjunkan dari Mabes Polri menuju Mapolres Cirebon dan dikawal oleh jajaran Polda Jawa Barat ya untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan Vina yang tidak kunjung selesai sampai saat ini ya. Dan ada Bunda Widya juga turut berkomentar dalam kasus Vina ini ya teman-teman. Jadi Bunda Widya itu berkuar-kuar, selalu mengkritik, selalu mengawal setiap saat dari tahun 2010 sampai tahun 2016 bahwasanya di situ ada penangkapan narkoba satu kapal yang mana waktu itu ditangani oleh Ibtu Rudiana kalau menurut si Bunda Widya ini ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.